Halo, ketemu lagi sama aku Nana. Kali ini aku mau mereview drama Korea yang berjudul When My Love Bloom. Nah, When My Love Bloom ini itu bergenre melodrama yang menceritakan tentang seorang pria yang bertemu kembali dengan cinta pertamanya saat usianya itu sudah 40 tahunan, dan mereka berdua ini sudah sama-sama mempunyai kehidupan yang berbeda, yaitu sudah sama-sama menikah dan punya anak. Nah, apa yang akan terjadi kepada hubungan mereka? Apakah mereka ini kemudian saling jatuh cinta lagi dan memutuskan untuk CLBK, atau justru mempertahankan kondisi yang sekarang? Nah, kalian penasaran kan? Sebelum aku mulai reviewnya, buat kalian yang belum subscribe, tolong support channel aku ya guys. Kalian klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalian klik tombol like-nya dan aktifin loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, kita langsung mulai aja. Cekidut. When My Love Bloom sudah tayang di stasiun TVN mulai tanggal 25 April sampai dengan 14 Juni 2020 dengan berjumlah 16 episode. Ini menggantikan penayangan dari drama Hai Be Mama yang sudah habis penayangannya. Drama When My Love Bloom disutradarai oleh Son Joo Hyun yang juga merupakan sutradara dari drama populer yaitu All About Romance, Protect the Boss, The Woman Who Married Three Times, dan Yeah, That's How It Is. Drama ini ditulis naskahnya oleh Jeon Hee Young. Untuk pemeran utama dari drama When My Love Bloom ada 4 orang. Yang pertama adalah Yoo Ji Tae. Dia merupakan aktor veteran yang memulai karirnya pertama kali menjadi seorang model. Dia juga sudah bermain di berbagai drama populer yaitu Different Dream, The Good Wife, Mad Dog, Healer, dan Star Lover. Untuk pemeran utama yang kedua adalah Lee Bo Young. Dia merupakan aktris yang juga merupakan salah satu jebolan di ajang kecantikan Miss Korea pada tahun 2000. Lee Bo Young ini juga sudah bermain di beberapa drama populer yaitu I Can Hear Your Voice, Good Gift 14 Days, Whisper, dan Mother. Pemeran utama yang ketiga adalah Park Ji Young. Dia adalah seorang idol yaitu member dari boyband GOT7. Park Ji Young ini juga bermain di beberapa drama populer yaitu The Legend of the Blue Sea, He is Psychometric, This Is My Love, Melting Me Softly, dan Dream High yang season kedua. Pemeran utama yang terakhir yaitu yang keempat, Jun Soo Ni. Dia seorang aktris yang juga bermain di drama populer yaitu Encounter. Oke, kita masuk ke sinopsisnya ya guys. Jadi di sini Park Ji Young berperan sebagai Han Jae Hyun. Dia adalah seorang mahasiswa yang suka mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan suka ikutan demo untuk menuntut suatu keadilan. Nah, suatu hari terjadi sebuah kericuan saat Han Jae Hyun itu melakukan demo massa, di mana massa dan polisi itu saling mengejar dan melarikan diri. Nah, kebetulan di saat yang sama, saat kericuan demo itu, Yoon Ji Seo itu yang diperankan oleh Jeon Soo Ni itu ada di lokasi tersebut. Yoon Ji Seo adalah seorang mahasiswi jurusan musik yang mempunyai hobi atau suka bermain piano. Nah, di saat Yoon Ji Seo itu terjebak oleh kericuhan demo, di saat itulah Han Jae Hyun menyelamatkan dia. Nah, sejak kejadian itulah Yoon Ji Seo itu jadi suka, naksir, dan berusaha untuk PDKT atau mendekati Han Ji Hyun ya guys. Awalnya Han Ji Hyun itu cuek bebek gitu. Dia tuh sama sekali nggak peduli saat Yoon Ji Seo itu melakukan PDKT. Tapi itu tidak membuat Yoon Ji Seo itu menjadi menyerah gitu ya guys. Tapi dia itu justru semakin penasaran. Dia setiap hari itu mencari dan melakukan pendekatan pada Han Jae Hyun.
Yoon Ji-soo ini sampai bela-belain ikutan demo mahasiswa, padahal Yoon Ji-soo ini sama sekali itu tidak tertarik pada hal-hal yang berbau hukum dan politik, padahal ayahnya ini seorang jaksa. Tapi dia ikutan bela-belain ikutan demo hanya untuk mendekati Han Jae-hyun. Han Jae-hyun yang awalnya itu cuek dan dia itu risih dan tidak suka pada Yoon Ji-soo, lama-kelamaan itu akhirnya dia tuh jadi luluh gitu guys. Dia juga akhirnya suka dan ikutan bucin sama Yoon Ji-soo. Mereka berdua itu semakin dekat, kemudian sama-sama saling jatuh cinta dan mereka akhirnya jadian, pacaran gitu. Nah, manisnya hubungan Yoon Ji-soo dan Han Jae-hyun itu bukan hanya berkesan untuk mereka berdua saja, tapi juga untuk teman-teman dekat mereka. Itu kayak ikutan baper dan gemes gitu guys ngelihat hubungan mereka. Sayangnya keromantisan hubungan Yoon Ji-soo dan Han Jae-hyun itu tidak berlangsung lama ya guys ya. Satu persatu masalah itu timbul menghalangi hubungan mereka. Mulai dari tidak adanya restu dari orang tua, kemudian hadirnya orang ketiga, Han Jae-hyun yang tiba-tiba itu menjadi buron, dan Yoon Ji-soo yang dikirim orang tuanya ke luar negeri. Sebenarnya mereka berdua ini masih sanggup untuk melewati semua rintangan yang menghalangi hubungan mereka. Tapi karena suatu kejadian Yoon Ji-soo ini tiba-tiba menghilang dan pergi ninggalin Han Jae-hyun begitu saja tanpa adanya kabar. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan Yoon Ji-soo ya guys? Ada yang tahu? 20 tahun telah berlalu dan Han Jae-hyun yang sekarang itu sudah berumur 40 tahun diperankan oleh Yoo Ji-tae dan Yoon Ji-soo diperankan oleh Lee Bo-young. Han Jae-hyun yang sekarang itu sangat jauh berbeda dengan Han Jae-hyun yang dulu saat masih kuliah. Dia sekarang itu menjadi orang yang sangat ambisius. Dia memiliki karir yang sukses, dia kaya raya dan hanya mengejar kekayaan dan suatu kehormatan. Han Jae-hyun itu sudah menikah dengan anak pemilik perusahaan ternama dan dia memiliki seorang anak. Sedangkan Yoon Ji-soo itu kehidupannya masih sama dengan Yoon Ji-soo yang dulu. Dia sudah bercerai dengan mantan suaminya dan memiliki satu orang anak, dan mantan suaminya ini itu masih terus berusaha untuk merebut hak asuh anak mereka. Yoon Ji-soo saat ini tuh masih bekerja sebagai seorang guru dan sebagai pemain piano dan masih sering ikutan demo karena terbawa arus pergaulannya Han Jae-hyun saat masih kuliah dulu guys. Nah, suatu hari Yoon Ji-soo ini bertemu tanpa sengaja dengan Han Jae-hyun karena ternyata anak mereka ini sekolah di tempat yang sama. Nah, beda dengan masa lalu, untuk saat ini justru Han Jae-hyun yang berusaha untuk mendekati Yoon Ji-soo dan dia itu menginginkan untuk kembali menjalin hubungan dengan Yoon Ji-soo. Nah, padahal Han Jae-hyun ini itu masih belum bercerai, dia ini masih suaminya orang. Kalaupun mereka ini memaksakan untuk kembali CLBK menjalin suatu hubungan, bukankah mereka ini melakukan suatu perselingkuhan ya guys? Nah, mantan suami Yoon Ji-soo yang mengetahui perselingkuhan Han Jae-hyun dan Yoon Ji-soo ini justru memanfaatkan momen ini itu untuk merebut hak asuh anaknya. Sedangkan istri Han Jae-hyun yang mengetahui perselingkuhan suaminya itu memanfaatkan kekayaan dan kekuasaannya untuk menghancurkan Yoon Ji-soo. Belum lagi perselingkuhan mereka ini ternyata berdampak pada anak-anak mereka. Dan saat mertuanya Han Jae-hyun ini juga tahu kalau menantunya ini melakukan perselingkuhan dan anaknya ini disakiti, itu sangat tidak terima. Mertua Han Jae-hyun ini berusaha untuk mengusir atau mengeluarkan Han Jae-hyun dari perusahaan milik dia. Sudah serumit ini masalahnya, apakah mereka ini masih mempertahankan hubungan perselingkuhan mereka? Apakah mereka sanggup untuk melewati semua rintangan tersebut?
Nah, di balik keraguan ini terungkap sebuah fakta bahwa kematian ayah Han Jae-hyun itu ternyata ada hubungannya dengan Yoon Jisoo. Nah, kalau kita melihat drama When My Love Bloom ini, aku jadi ingat sama drama lama yang berjudul Love Friend. Inti dari dramanya itu sama ya, jadi mereka itu sama-sama jatuh cinta, pacaran pada saat masih zaman-zaman kuliah, dan ketemu kembali saat usianya sudah 40 tahun dan mereka itu CLBK. Nah, cuman dikemas konfliknya itu kayak beda gitu guys. Cuman sebenarnya sih kayaknya mirip ya kalau menurut aku. Karena drama When My Love Bloom ini bergenre melodrama, jadi kalian itu nantinya akan disuguhkan oleh beberapa adegan yang membuat kalian itu ikutan sedih, ikutan mewek, ikutan baper guys. Saat Yoon Jisoo itu banyak nangisnya ya. Tapi aku pribadi itu lebih suka versi Han Jae-hyun dan Yoon Jisoo saat masih zaman kuliah, saat muda dulu, saat mereka pacaran itu kelihatan romantis dan sweet banget. Apalagi kalau ngelihat kecentilan dan kemanjaan Yoon Jisoo pada Han Jae-hyun itu gemes gimana gitu guys. Jadi seperti adik kelas yang bucin sama kakak kelasnya, jadi lucu, gemes. Meskipun di saat mereka masih muda itu diselingi demo sana demo sini, tapi menurut aku sih nggak mengurangi sisi romantis dan sisi sweetnya ya guys. Nah, kalau versi Han Jae-hyun dan Yoon Jisoo saat sudah usia 40 tahun itu lebih ke arah serius terus dan tegang terus ya guys, karena itu hanya seputar tentang perusahaan, perebutan kekuasaan, saling menjatuhkan, saling serang sana, saling serang sini, menghancurkan sana, menghancurkan sini. Jadi aku sih kurang suka karena terlalu flat, membosenin dan tegang. Itu kalau menurut aku ya guys. Oke, kalau masalah rating, drama ini tuh fluktuatif antara 3-5%. Untuk rating tertinggi itu ada pada episode pertama yaitu 5,431%, dan rating terendahnya pada episode 14 yaitu 3,655%. Oke, aku sudah selesai mereviewnya guys. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu bisa masuk ke kalian untuk memahami inti dari drama ini. Mudah-mudahan bisa menggugah minat kalian untuk yang belum nonton bisa kepingin nonton drama When My Love Bloom. Oke, sebelum aku tutup, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai ketemu lagi di review aku selanjutnya, di video aku selanjutnya. Bye bye.